Joarim? Dari dia dulu sempat sih nanya-nanya, mah teman-teman ada yang dibuka gitu-gitu, tapi nggak sampai dianya mau buka gitu. Tapi intinya gini, pada saat saya cuman kaget karena ini sudah hasil diskusi gitu. Intinya dia adalah anak yang menanyakan dulu kepada orang tuanya kalau seandainya begini dan lain sebagainya. Jadi kita juga sudah debat dulu, itu sudah proses gitu ya. Cuma pada saat dia memutuskan, saya katakan kalau sudah tidak bisa sama sekali karena kamu merasa ini adalah bagian daripada kebahagiaan kamu gitu, mangga. Tapi tadi syaratnya yang tadi saya sampaikan gitu. Yang kagetnya adalah kok diposting. Tapi itu anak muda ya, Masya Allah. Tapi sekarang kami ban ya, dia nggak boleh buka dulu media sosial karena luar biasa ini responnya ya. Saya kaget juga, waduh itu komentarnya sampai 30.000 lebih ya. Saya ya mohon doanya aja lah. Ini anak muda yang memang perlu dibantu oleh semua orang. Jadi menurut saya baiknya kita semua tuh membantu untuk mengarahkan saja. Kata Zara, dia tuh memang harus pelan-pelan, tapi insya Allah dia anak yang sangat cerdas gitu. Justru Ada-ada aja anaknya Ridwan Kamil. Dia lepas hijab guys. Nah, ini banyak pro kontra loh. Nah, kalian pilih yang mana? Pro atau kontra? Nah, kita bahas ya. Dari pandangan agama sudah pasti itu tidak dibenarkan. Benar gak? Tapi saya bicara dari pandangan psikologis dan pandangan sosial. Oke, pandangan psikologis adalah sebuah kejiwaan, ketentraman jiwa pada saat dia memakainya. Apakah dia nyaman atau tidak? Apakah itu membuat dia percaya diri atau tidak? Apakah itu menjadi ketenteraman dalam jiwa dia yang bisa membuat mengeksplor dirinya menjadi sesuatu yang lebih baik, atau terpaksa, atau bagaimana? Atau ada tekanan dari pihak luar? Nah, jadi kembali kepada orang masing-masing guys. Nah, jadi di sini tidak boleh ada yang pro dan kontra. Itu terserah kepada diri dia, yang menanggung dosa kan dia. Tapi secara pandangan sosial nih guys, nah orang melihat dari biasa pakai hijab lalu dilepas, itu nilai norma-normanya sudah pasti dianggap nol, dan dianggap bahwa itu adalah sebuah kedewasaan dalam memilih pilihan hidupnya. Nah, dari pandangan sosial itu tidak seperti itu. Ada juga orang berpihak bahwa segala sesuatu yang digariskan dalam kehidupan sosial pasti ada nilai-nilai harus diakui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa hal itu adalah benar gitu loh, atau hal itu merupakan kesalahan pihak pribadi. Nah, jadi kalau menurut saya kembali kepada orangnya masing-masing, dan kalau kamu mau menghujat artinya kamu sendiri yang tidak dewasa. Biarkanlah itu urusan orang lain, tapi secara psikologis apapun yang dia pakai itu membuat kenyamanan jiwa dia dan dia bisa mengeksplor dirinya sesuai dengan hati nurani dia, maka dia bisa bertindak lebih baik lagi. Nah, kalau misalkan itu menjadi salah satu alasan dia, ya, dia tidak memikirkan bahwa apa sih nanti pandangan orang mengenai orang tuanya, apakah ini cara mendidik yang benar. Ya, namanya orang untuk memutuskan berhijab artinya itu bukan untuk dorongan diri kita atau dari dorongan orang lain. Itu adalah sebuah keyakinan diri kita untuk mengambil keputusan bahwa seseorang berhijab itu hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Oke guys, mudah-mudahan Anda cermat, cerdas, dan menyikapi secara dewasa. Jangan menghujat apapun itu, kembalikan kepada dia, karena dia sendiri yang menanggung dosa kalau itu dilihat dari agama atau dari pandangan secara agama. Seperti itu ya. Oke guys, salam Rita Gading. Tapi apapun itu ya, saya tetap salut kepada Mbak Zara ya, anaknya Ridwan Kamil ya. Dia memutuskan untuk tidak berjilbab ya, berkerudung, tidak menutup aurat di bulan suci Ramadan ini ya. Anyway, apapun itu keputusan dia pribadi, dan tubuh dia itu otoritas dia sendiri ya. Nggak mungkin dong otoritas saya ya kan, apa hubungannya. Jadi saya salut aja dia berani ya dalam hal
terlepas dari benar salahnya, saya salut dia berani untuk mendeskripsikan keputusan dia. Tapi ada satu fenomena yang mana bagi saya ini kontradiktif dengan cara Mbak ini ya. Yang mana biasanya nih anak-anak pejabat ya, lebih cocoknya anak-anak calon pejabat ya, itu bakal berlomba-lomba tampil dengan religius ya, tampil dengan islami lah kalau dia Islam ya. Ya seperti yang sudah-sudah ya, jangankan yang beragama Islam ya, kadang-kadang yang nggak beragama Islam pun ketika masuk ke era-era mau nyalon ya, mereka kadang-kadang memakai atribut-atribut agama Islam ya. Keluarga-keluarganya juga begitu terkadang ya. Maka ini salut buat Mbak Zara ini, dimana proses kan desas-desusnya Kang Emil mau nyoba di Jakarta ya kan. Katanya di Bandung udah agak-agak gimana gitu, dia coba ke Jakarta lah peruntungan ya. Nah di situ Mbak Zara membuat keputusan untuk melepas hijab. Ya semoga tidak ditinggal oleh pemilih dari umat Islam ya, karena keputusan dari Mbak Zara ini ya. Dan ya itu keputusan dia lah, saya tidak terlalu ingin lebih dalam mengomentari. Hai Rek, Teteh Zara, anaknya Kang Emil dan Teh Cinta memutuskan untuk membuka kerudung. Nah ini jadi heboh. Jadi heboh ya karena mungkin Teh Zara itu anaknya Kang Emil, orang yang selama ini mungkin banyak mengidolakan, menjadi panutan, family man, terus berhasil dalam segala hal mendidik anaknya, berhasil memimpin daerah, pokoknya idola lah gitu ya. Nah di sini begini Rek ya. Jadi kalau dilihat dari sisi agama jelas salah ya kan, jelas salah. Nah kalau sudah jelas salah Rek, ya jangan diikutin. Sebenarnya itu simple, udah. Kalau mau misalkan mengomentari, ya jangan mengomentari istilahnya seperti ngejudge terus menyalahkan. Memang kewajiban sesama muslim itu saling mengingatkan, tapi tentunya mengingatkan juga dengan cara yang baik. Jangan menghujat, malah membawa-bawa begini. Sayang banget Kang Emil, Teh Cinta bawa-bawa almarhum kakaknya, itu nanti juga akan kena akibat dari Teh Zara itu membuka kerudung gitu loh. Udahlah, kalau bicara masalah agama memang salah ya jangan diikutin gitu loh. Orang itu berproses itu nggak gampang loh Rek ya, nggak gampang bener. Aku ini masih kadang pakai hijab, kadang enggak, dan aku juga kepengen istiqomah gitu loh. Nah tapi dalam prosesnya itu nggak gampang Rek, jangan bicara begini. Harusnya ingat itu ada di Al-Quran dan sebagainya. Tentunya sebelum membuka kerudung Teh Zara juga sudah memikirkan bagaimana reaksi netizen, terus kemudian mungkin juga banyak yang menghujat bapaknya, ibunya gitu. Dia sudah memperhitungkan itu, dia sudah memikirkan itu, dan dia juga sudah diskusi dengan keluarganya. Nah jangan kemudian karena Teh Zara itu membuka hijab, membuka kerudung, lalu menganggap Kang Emil sama Teh Cinta itu gagal mendidik anaknya. Yo enggak gitu Torek ya. Kadang-kadang netizen itu juga keterlaluan loh. Padahal ya ngejudge yang berlebihan dengan menyalah-nyalahkan gitu, nggak mikir gitu ya, itu pasti juga efeknya ke mentalnya Teh Zara itu, kasihan gitu loh. Apalagi kalau menurut aku ya beliau Teh Zara itu kan juga ya masih masih mencari jati diri. Saya tidak membenarkan ya ada yang ngomong bahwa takutnya dengan follower yang banyak diikuti banyak orang. Menurut aku enggak. Masing-masing orang itu punya prinsip sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ibadahmu ya ibadahmu, ibadahku, agamamu, agamaku. Jangan terlalu menilai orang itu berlebihan lah gitu loh. Jangan kemudian dianggap kalau membuka hijab itu udah hilang sisi baiknya gitu. Udah, aku nggak bicara masalah agama Rek ya. Kalau secara agama itu salah,
sudah jangan diikutin, doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan nanti ketika Teh Zahra itu memakai hijab lagi, beliau sudah istiqomah gitu. Support itu juga perlu gitu. Nggak mudah juga mungkin buat Kang Emil sama Teh Cinta, karena beliau kan public figure gitu loh. Kasihan kalau menurut aku sih, aku lebih memilih juga gini ya, bukan membenarkan, tidak, sudah nggak usah diikutin kalau itu memang salah. Kasihan terhadap ini loh, sisi psikologisnya Teh Zahra gitu, Rek. Jadi lebih baik kita doakan, komennya juga yang positif aja gitu, jangan lebay kalau komen begitu ya, Rek ya. Yang berhijab dan istiqomah, alhamdulillah, bener, aku juga kepengen seperti itu. Tapi yang masih belum, ya berproses tidak mudah, sekali lagi tidak mudah gitu loh. Jadi jangan karena Teh Zahra membuka hijab kemudian menyalahkan juga termasuk ke Teh Cinta, ke Kang Emil, apalagi bawa-bawa almarhum kakaknya loh. Kasihan banget, apa nggak mikir gitu loh ya. Kita urus hidup kita masing-masing lah ya. Masih banyak yang harus kita perbaiki dari diri kita. Kita juga masih banyak ketidaksempurnaan dan masih banyak dosa begitu, Rek, kalau menurut aku.